yang kita akan kedatangan tamu yang spesial tentunya, sama Tuhan yang luar biasa. Kita akan sama-sama hari ini belajar tentang hal-hal yang menarik seputaran tentang uang. Nah, oke, kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Halo Mas. Halo, shalom. Ya, bisa memperkenalkan diri Mas ke teman-teman kita. Ya, kabar baik Mas. Puji Tuhan. Shalom, nama saya Kevin Christian. Saya seorang mahasiswa sarjana teologi dari STT Anugerah Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik di siang sore hari ini, saya akan berbagi materi tentang persepuluhan. Jadi hal-hal yang mungkin beberapa waktu lalu sempat viral, hal-hal yang beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan ya di antara banyak hamba-hamba Tuhan, kalangan Kristen. Ya sekiranya apa yang boleh saya sampaikan itu boleh menolong saudara-saudari sekalian yang boleh mendengarkan channel ini, boleh menyaksikan, biar ternyata persepuluhan itu seperti ini ya, ternyata persepuluhan itu faktanya seperti ini. Nah, supaya tidak simpang siur, makanya saya mempersiapkan materi ini dan kiranya boleh memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, tentunya teman-teman, tema kali ini akan kita bahas persepuluhan. Bagaimana persepuluhan itu akan kita ulas bersama Mas Kevin yang seorang di bidang itu, seorang teolog di bidang persepuluhan teman-teman. Oke, kita akan ke pertanyaan yang klasik Mas. Ya, kita akan ke pertanyaan yang klasik yang sering sekali ditanyakan orang, gini Mas. Apakah Tuhan suruh bayar persepuluhan? Gimana kira-kira Mas? Nah, menarik ya. Memang beberapa waktu lalu yang viral itu juga membahas bagaimana persepuluhan itu rasa-rasanya sudah tidak relevan di zaman sekarang, karena memang itu kan konteksnya perjanjian lama, itu konteksnya Taurat. Nah, supaya tidak simpang siur, supaya tidak menjadi hal yang tidak jelas, makanya saya menjelaskan materi ini. Dimana sebenarnya problemnya adalah begini. Banyak gereja yang memang tidak menjelaskan asal-usul persepuluhan itu seperti apa. Karena mereka hanya menjalankan satu praktek yang notabene itu adalah aturan organisasi ya, tanpa menguak kebenaran utama di balik itu semua. Itu yang saya amati menjadi hal yang sampai hari ini keliru ya. Jadi ada banyak hal di mana jemaat itu hanya disuruh melakukan persepuluhan, tapi tidak mengerti kebenaran di balik itu semua. Nah, sejarahnya begini, kalau kita bilang ya, di dalam Alkitab itu memang yang dituliskan pertama kali melakukan persepuluhan itu memang adalah Abraham, ya, bapak orang beriman. Tetapi fakta yang saya temukan ternyata jauh sebelum Abraham melakukan persepuluhan, ternyata pada waktu itu orang-orang sejaman Abraham, bahkan sebelum Abraham, mereka memiliki satu budaya, satu kebiasaan di mana mereka mempersembahkan 10% harta mereka kepada Tuhannya. Ya, waktu itu belum masih banyak orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang mengaku mereka punya Tuhan, atau sebut saja dewa begitu ya, supaya kita tidak bingung. Nah, dengan mempersembahkan kepemilikan mereka 10% itu kepada dewa-dewa mereka, itu adalah bentuk wujud pernyataan hidup mereka, menyerahkan hidup total kepada dewa mereka. Mereka mengabdikan diri kepada dewa mereka. Jadi yang dilakukan Abraham pada waktu itu sesungguhnya itu bukanlah satu hal yang karena Abraham melakukan itu karena Tuhan yang dorong, Roh Kudus yang suruh. Bukan Bapak Ibu, ya, bukan saudara-saudari, ya, itu fakta yang salah. Jadi masih banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan Abraham disuruh oleh Allah untuk melakukan persepuluhan. Bapak Ibu boleh cek, saudara-saudari boleh cek, tidak ada satupun ayat yang menyatakan Tuhan menyuruh Abraham memberikan persepuluhan. Kenapa? Yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu adalah budaya yang menjadi kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita tahu Abraham menyembah siapa? Menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah seperti yang kita kenal sampai hari ini. Jadi, mengapa dia mempersembahkan itu persepuluhan kepada Imam Melkisedek? Karena memang persembahan persepuluhan itu pada waktu itu memang harus dipersembahkan kepada imam. Karena tidak bisa dipersembahkan langsung kepada Tuhan, harus melalui perantara antara Abraham dengan Tuhan, yaitu melalui Imam Melkisedek. Makanya di kitab Yakobus, Imam Melkisedek disamakan dengan Imam Besar Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi begitu, itu adalah sebuah sejarah sebenarnya. Jadi salah kalau kita katakan bahwa itu semua karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang perintahkan Abraham. Tidak begitu, ya, bukan begitu.
Nah, memang yang diberikan oleh Abraham ya itu adalah hasil rampasan perang. Jadi hasil rampasan setelah dia berhasil berperang untuk menyelamatkan Lot ya, maka dari hasil rampasan itulah dia berikan 1/10-nya kepada Imam Melkisedek sebagai wujud syukurnya, sebagai wujud hidupnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dikerjakan, kalau kita ingat kan hamba-hamba Abraham dengan hamba-hamba Lot pernah bertengkar, ya akhirnya kan ya sudah, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Artinya memang pada waktu itu kan kita tahu bersama Abraham harus memilih tempat yang memang notabene Lot sendiri mendapatkan tempat yang subur, sementara Abraham mendapatkan tempat yang kersang. Tetapi oleh karena imannya kepada Tuhan, dia kerjakan apa yang tetap jadi bagiannya, dan akhirnya dia juga tetap berhasil kaya. Padahal dengan kondisi tanah yang pada waktu itu ya sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak memungkinkan untuk Abraham itu. Tetapi ternyata terbukti bahwa dia menjadi pengusaha yang berhasil ya pada waktu itu. Kita tahu bersama konteks pengusaha itu orang punya ternak, orang punya domba, kambing domba ya. Jadi itu membuktikan bahwa Abraham mengakui ada kuasa. Abraham mengakui bahwa kebesaran Tuhan yang membuat itu semua terjadi. Makanya dia memberikan hasil rampasan perang itu kepada Imam Melkisedek sebagai syukurnya kepada Tuhan. Begitu, itu asal mulanya di situ ya. Kenapa kok nggak dijelaskan yang bagian-bagian lain di dalam Alkitab ya? Karena Alkitab kan menjelaskan terkait dengan tokoh-tokoh Alkitab ya. Dia bukan satu buku saja yang apa namanya, yang menguat semuanya begitu. Makanya kita memang harus banyak belajar buku-buku sejarah begitu. Bagaimana kira-kira? Harus menjawab? Berarti artinya gini loh Mas. Jauh sebelum Abraham, budaya di sana sudah memberikan persepuluhan. Betul. Bahkan mungkin kalau kita gali sejarah, Ayub itu kan hidup jauh sebelum Abraham. Jadi pada masa Ayub sudah terjadi hal seperti itu, gitu. Ya memang bangsa apa ya? Memang saya tidak ketemukan bangsa-bangsa apa. Tetapi saya pernah membaca artikel yang memang menunjukkan adanya 1/10 yang dilakukan kepada Dewa Syammas. Dewa Syammas itu dewa matahari. Ya, saya belum ketemukan bangsa apa yang menyembah dewa matahari. Tapi ya, memang ya kita tahu bersama kehidupan orang-orang pada zaman itu memang mereka mengakui ada kuasa adikodrati, kuasa yang jauh lebih berkuasa daripada kekuatan manusia, dan itu yang mereka sembah dengan mempersembahkan persepuluhan kepada dewa-dewa itu tadi. Itu. Berarti dari awalnya mereka sudah sadari bahwa mereka harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan karena semuanya dari Tuhan, atau bagaimana alasan mereka membudayakan itu? Lagi-lagi itu bukan dari Tuhan, maksudnya itu kesadaran mereka bahwa ada sosok dewa, ada sosok kuasa yang jauh lebih berkuasa dari kehidupan mereka. Makanya mereka mengabdikan diri, bentuk pengabdian diri mereka kepada dewa-dewa itu tadi ya, dengan persepuluhan itu ya, gitu. Jadi itu bukan budaya asli Ibrani gitu. Iya. Berarti ya kalau itu kan 10% Mas, kalau 20% bisa nggak? Atau 30% atau 50% bisa nggak Mas? Nah, memang yang saya temukan di apa yang saya pelajari itu memang tidak diperlihatkan mengenai satu hal boleh lebih dari 10%. Saya memang tidak mendapati itu, tetapi memang yang menjadi satu hal yang sudah lazimnya pada waktu itu dan diakui, mungkin bahasanya seperti hukum lisan ya, hukum yang tidak tertulis, itu memang jumlahnya 10% gitu. Berarti itu udah dari zaman-zaman sebelum Abraham, zaman Ayub, berarti merupakan sebuah kebudayaan yang sudah dari lama Mas ya? Iya. Mungkin saya lupa menyebutkan tempatnya atau daerahnya. Itu saya ketemukan itu di daerah-daerah Timur Tengah, jadi dari daerah Lydia, daerah Arab, daerah Kartago. Dari situ persepuluhan itu berjalan sampai menyebar ke bangsa-bangsa di sekitar yang lain, termasuk yang terpengaruh adalah ya bangsa Ibrani gitu. Karena kan mereka apa namanya ya mereka bangsa Ibrani itu kan juga hidup di sekitar Timur Tengah juga kan gitu. Baru ini lagi Mas, banyak kan orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta di luar sana mereka bilang gini, itu kan zaman dulu ya, itu kan zaman dulu. Sekarang kan kita udah orang Kristen yang merdeka, ngapain lagi banyak perpuluhan, ngapain ikut yang lama. Juga katanya Yesus juga nggak ngajarkan perpuluhan. Gimana menurut Mas dengan statement seperti itu? Oke, nah itu memang ya, kalau kita melihat di kehidupan perjanjian baru, kita juga baca-baca Alkitab di bagian perjanjian baru, di kehidupan gereja mula-mula, apakah kita menemukan kata persepuluhan di sana? Memang kita tidak menemukan. Tetapi kalau kita mundur sedikit, waktu di zaman kehidupan Yesus,
pada waktu itu Yesus kan sempat ada perdebatan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya kan? Dimana dia katakan kamu memberikan persepuluhan dari selasih, jintan, adas manis dan segala macamnya itu kan. Nah, di situ artinya apa? Bahwa sebenarnya Yesus sendiri juga melakukan persepuluhan gitu loh. Yesus sendiri tidak mempermasalahkan itu. Tetapi yang waktu itu dia permasalahkan adalah bagaimana kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, mereka tidak menunjukkan satu hal yang penting. Makanya dikatakan di satu sisi dikerjakan, tetapi hal yang lain tidak boleh diabaikan. Apa itu? Tidak adanya kasih, tidak adanya keadilan, tidak adanya kepedulian dari para ahli-ahli agama ini kepada orang-orang yang terpinggirkan. Karena pada waktu konteks perjanjian lama, persepuluhan itu yang saya pelajari, yang saya tahu dan saya mengerti dari apa yang saya boleh baca, saya boleh pelajari, memang persepuluhan itu adalah satu hal yang memang pada akhirnya diadopsi oleh Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu di zaman Musa, ketika Tuhan memberikan Taurat ya kepada Musa, itu menjadi satu ketetapan hukum bagi kehidupan umat Israel. Allah bermaksud mempergunakan satu sistem pemungutan pajak begitulah ya, lewat persepuluhan ini bukan hanya untuk memelihara kehidupan para Lewi ya, karena kita tahu Lewi dan imam-imam ini kan tidak mendapat tanah perjanjian. Mereka adalah suku yang memang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Jadi bagaimana mereka bisa hidup? Nah, tapi di satu sisi yang lain ya, kita juga bisa mendapati bahwa Allah juga tidak tidak menghendaki adanya ketidakperaturan. Allah juga memikirkan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa lain di sekitar Israel pada waktu itu. Makanya jikalau kita lihat itu di dalam Ulangan, kalau tidak salah, Ulangan 12 ayat 5 sampai 6, di sana juga dikatakan bahwa memang seperti saya salah, Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Bagaimana di sana persepuluhan itu dikumpulkan dan juga dimakan bersama-sama bagi anak-anak yatim, bagi janda-janda, bagi bangsa asing. Jadi di sana itu memang menjadi wujud kepedulian Allah kepada kehidupan mereka. Jadi Allah tidak hanya mempedulikan keadaan bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri, tapi bangsa sekitarnya ini yang miskin, yang menderita, Allah juga memiliki perhatian di sana, gitu. Ya, apalagi janda-janda ya, kita tahu janda-janda. Kebanyakan kan memang mereka penghidupannya adalah dari suaminya yang sudah meninggal, mau bagaimana hidupnya. Apalagi yatim piatu, anak-anak yang masih kecil, mereka mau disuruh apa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah itu Allah itu sudah menetapkan satu sistem yang saya pikir itu luar biasa. Allah kita tuh berpikir semuanya secara utuh gitu loh. Dia tidak mau hal yang kecil ini berantakan. Jadi kesejahteraan mereka pun Tuhan pikirkan gitu. Nah mengenai orang asing, kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kan ada bangsa-bangsa lain yang ikut dengan mereka ya, yang kalau kita tahu teguran Allah, keturunan mohon maaf, keturunan bajingan seperti itu kan dikatakan. Nah bangsa-bangsa seperti ini ternyata juga diperhatikan oleh Allah gitu. Termasuk juga bangsa-bangsa yang pada waktu Israel menduduki tanah Kanaan, itu kan seharusnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk dimusnahkan. Tapi kan pada akhirnya ada yang mereka menyerahkan diri, sudahlah kami jadi budak, kami mengabdi kepada kalian bangsa Israel. Nah memang hal seperti ini juga diperhatikan oleh Allah gitu. Jadi memang di sisi lain Allah itu kejam, tapi di sisi lain Allah juga maha kasih. Begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan tanggapan seperti ini Mas? Kalau seperti Mas tadi sampaikan bahwa ya itu karena Tuhan memelihara umat-umatnya. Bagaimana dengan sekarang katanya gereja-gereja kan sudah kaya. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang kaya? Itu apalagi diberi perpuluhan. Kenapa tidak dikasih ke fakir miskin saja, janda-janda? Bagaimana kira-kira tentang itu Mas? Di zaman sekarang ini. Nah oke. Begini, lagi-lagi saat ini tuh gereja-gereja, apakah mereka itu tahu makna pelaksanaan persepuluhan yang benar itu seperti apa? Karena saya yakin kalau hamba-hamba Tuhan itu betul-betul memahami esensi persepuluhan yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau mereka sadar diri bahwa kebutuhan hidup mereka sudah cukup sebenarnya, ya berarti tidak mempergunakan persepuluhan itu untuk ya supaya semakin kaya lah, supaya semakin besar lah. Akhirnya apa? Banyak hamba Tuhan, mohon maaf, membangun dinasti-dinasti. Ya padahal bukan seperti itu. Kembali lagi, persepuluhan itu kan kalau mau menarik konteksnya ke perjanjian lama, apakah Lewi itu diizinkan Tuhan mempergunakan uang persepuluhan itu atau hasil persepuluhan itu secara semaunya dia? Bukan. Ingat loh, mereka diizinkan Tuhan untuk mengelola persepuluhan itu dan mengambil bagian dari persepuluhan itu sebatas yang mereka perlu. Artinya itu untuk kebutuhan hidup, itu untuk satu hal yang
Ya kalau nggak ada ya gimana aku mau hidup? Kalau nggak ada ya gimana saya bisa melaksanakan pelayanan saya begitu? Itu merupakan satu kebutuhan. Beda dengan keinginan. Nah yang saya lihat sekarang, mohon maaf, kebanyakan hamba Tuhan sudah tahu kebutuhannya cukup, tapi masih kurang. Tapi masih mengatakan bahwa itu kebutuhan hamba Tuhan. Nah, seringkali juga hamba Tuhan seperti ini untuk di mimbar. Cuma tidak mengembalikan persepuluhan itu merampok milik Allah. Betul, benar, 100% betul seperti itu. Tetapi sadar juga, pertanyaan itu ditujukan kepada dirinya. Apakah kamu merampok milik Allah? Kalau memang kamu betul-betul tahu persepuluhan juga berfungsi untuk sebagai tali kasih persaudaraan yang Allah tunjukkan kepada yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, bahkan orang-orang di sekeliling yang memang menderita, seharusnya punya kesadaran untuk melakukan hal itu. Kalau memang sekarang bahasanya apa? Pelayanan gereja, posdiakonia, yang pergunakan uang persepuluhan. Kalau memang itu sudah satu hal yang mencukupi kebutuhannya, ya sudah, sisanya untuk pelayanan diakonia, untuk penginjilan, untuk misi yang bisa memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu seharusnya begitu. Nah, banyak yang masih keliru sampai hari ini saya lihat. Berarti menurut pendapat Mas, ya perpuluhan gembala tidak menjadi pemilik sepenuhnya perpuluhan itu, benar Mas? Betul, karena persepuluhan itu lagi-lagi milik Tuhan yang diizinkan dikelola ya, bukan dipergunakan sebetulnya, dikelola oleh gembala, oleh hamba Tuhan ya. Dalam konteksnya hari ini ya gembala di masing-masing gereja begitu. Jadi bukan semuanya ini 100% milik saya. Ya oke, memang ada aturan organisasi gereja tertentu yang menyatakan bahwa persepuluhan diserahkan kepada gembala si gereja di mana mereka beribadah begitu. Tetapi seharusnya ya kita harus tahu dong, kita hamba Tuhan tunduk kepada kebenaran Alkitab, kepada konteks kebenaran Alkitab, bukan kepada aturan organisasi. Yang kita layani Tuhan kok, bukan kita melayani organisasi, bukan gitu loh. Nah ini yang masih banyak salah. Itu mereka lebih tuntut aturan organisasi. Ya aturan organisasinya begitu, gerejanya begini harusnya. Halo, yang mengangkat dirimu sebagai hamba Tuhan itu Tuhan, bukan organisasi. Begitu. Lalu sebaiknya apa nih Mas tindakan gembala-gembala yang benar sesuai Alkitab ketika mereka menerima perpuluhan? Apa yang mereka harus lakukan sebenarnya? Nah begini ya, saya tahu memang ada beberapa hamba Tuhan yang jujur berkata begini, lawang dari persepuluhan yang diterima saja tuh hidup saya tuh kurang gitu loh. Memang betul-betul memang seperti perintisan, memulai pengembalaan yang baru, di ladang yang baru yang memang jumlah jiwa-jiwanya yang memang realistis, jumlahnya masih kecil, masih bisa dihitung dengan jari seperti itu. Nah, bagi saya hal seperti itu tidak masalah, sebatas memang memang itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mencukupkan diri ya, bukan untuk memewah-mewahkan diri ya. Sekali lagi, ketika keberadaan si hamba Tuhan itu atau si gembala itu sudah dirasa cukup, sudah mampu, sudah mapan dengan keberadaan yang ya saya bilang bukan mapan ya, saya bilang ya tercukupi lah, tercover dengan apa yang sudah dikumpulkan oleh jemaat dan persepuluhan. Dan bagi saya harus adil, harus terbuka. Hamba Tuhan juga harus berintegritas. Seringkali gini, mana ada sih yang hamba Tuhan mau jujur kepada jemaat, terbuka pada jemaat, persepuluhan yang dia terima berapa? Saya jamin sekarang hamba Tuhan yang terbuka kepada jemaat. Saya jamin banyak hamba Tuhan yang masih, oh ya persepuluhan itu kan urusan dapur gembala, nggak perlu jemaat mau tahu itu, salah. Padahal begini, kalau kita tahu bersama bahwa persepuluhan itu adalah sesuatu yang harus dikelola hamba Tuhan dengan baik, dan itu menjadi bagian pertanggungjawaban si hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Ya jemaat-jemaat yang juga memberikan persepuluhan itu, mereka juga berhak untuk tahu. Memang begini, kalau kita lihat di kehidupan konteks perjanjian lama, khususnya di kehidupan di kitab Maleakhi ya, kitab Maleakhi tentang kebobrokan rohani yang terjadi di bangsa Israel pada masa itu. Baik imamnya yang bobrok, umatnya yang bobrok. Kenapa? Umatnya nggak bayar persepuluhan, ya kan? Lalu karena umatnya nggak bayar persepuluhan, imam-imamnya mau nggak mau terpaksa mereka turun ke ladang, mereka kerja, mereka cari nafkah untuk hidup mereka. Padahal Tuhan mau kehidupan orang-orang Lewi, imam-imam itu fokus hanya untuk melayani di bait Allah. Nah, karena hal seperti itu terjadi, otomatis kan imam-imam juga gimana? Karena kan imam-imam ini, Lewi-Lewi ini kan mereka harus memberikan persepuluhan dari apa yang mereka terima dari umat kepada imam besar. Nah, sistem yang seperti ini kan akhirnya nggak berjalan karena umat juga nggak memberikan persepuluhan. Gimana? Apa yang masuk ke perbendaharaan gereja? Kan tidak ada gitu loh. Nah, jadi harusnya
para gembala-gembala, hamba Tuhan itu jujurlah terbuka kepada gereja, karena umat itu juga adalah bagian dari gereja. Umat itu juga miliknya Allah. Mereka juga sama-sama memiliki hak untuk tahu gembala ini, gereja ini mengelola persepuluhannya itu sudah benar belum, gitu loh. Karena kalau mereka tahu kebenaran persepuluhan itu ternyata esensinya bukan hanya untuk pribadi gembala, tetapi juga yang seperti kalian katakan, yatim piatu, ya orang-orang janda-janda, fakir miskin, seperti itu. Artinya kan, oh ini gembalaku sudah mau mengerjakan bagiannya dengan benar tidak, gitu loh. Ya, memang kalau di zaman dulu imam-imam yang nyeleweng, jangan harap, paling sebentar lagi pasti mati. Makanya kan imam besar khususnya waktu mereka menghadap ke Tuhan kan di kaki mereka diikatkan tali. Kalau tali mereka masih bunyi gemerincing, oh imam masih hidup. Tapi kalau sudah nggak bunyi apa-apa, ya kan langsung ditarik, sudah jadi, mohon maaf, jadi mayat kan. Dan zaman sekarang kan zaman anugerah, Tuhan maha pengampun gitu. Jadi gembala-gembala juga ya haruslah sesuai dengan konteks zaman sekarang. Saya rasa gereja sekarang tidak perlu alergi lah. Jangan alergi dengan, oh gereja ngapain bikin laporan keuangan, bikin keuangan yang terbuka kepada jemaat. Itu apa? Itu ajaran-ajaran sekuler itu. Jangan gereja alergi dengan hal-hal semacam itu. Karena saya percaya gini, kalau jemaat bisa diberikan satu hal yang memang membuat mereka semakin percaya kepada gereja. Ternyata gerejaku, ternyata gembalaku ini sudah menjalankan persepuluhan dengan baik. Saya yakin mereka juga nggak akan segan kok untuk ya mereka yang mungkin masih belum melakukan persepuluhan, pasti mereka akan melakukan karena mereka tahu dampaknya, mereka tahu manfaatnya, gitu loh. Ya, saya rasa itu sih yang perlu gereja hari ini lakukan. Masih banyak yang belum melakukan keterbukaan soal keuangan, gitu. Oke, keren sekali ya Mas. Sebenarnya masalahnya itu di hamba Tuhannya, di pendetanya. Nah, sebagai jemaat nih Mas, pertanyaan sebagai jemaat. Apa sih keuntungannya bayar persepuluhan? Nah, kenapa harus bayar persepuluhan? Kan bisa persembahan yang hari Minggu itu saya besarkan seperti kira-kira. Kenapa nggak persembahan yang di kantong bulat atau di amplop? Kenapa harus diperpuluhkan? Begitu kira-kira Mas. Apa sih untungnya persepuluhan itu? Oke, begini. Kalau kita tahu bersama di kehidupan perjanjian baru, kita kan hidup di perjanjian baru nih, ya. Kita sudah tidak lagi hidup di bawah ketentuan hukum Taurat. Memang Yesus katakan pada waktu itu, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapkannya. Nah, kata menggenapkan ini kan bukan berarti menghilangkan makna atau kebaikan dari hukum Taurat itu, gitu loh. Nah, sekarang begini, kalau dikatakan bahwa Yesus menggenapkan hukum Taurat, nah kita ini kan setelah kita menerima penebusan darah Yesus, kita ini kan sudah dibeli secara lunas, dibeli secara total. Artinya yang dahulu kita hidup mengabdikan diri hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan dosa, kan kita dirubahkan, kita ditebus dengan darah yang mahal supaya tujuan hidup kita bukan lagi untuk kepentingan hidup kita, tetapi untuk memuliakan Allah. Ya, nah di situ itu berarti memberikan makna kepada kita bahwa sebenarnya kita ini harus memberikan hidup kita 100%, bukan lagi 10%, gitu loh. Jadi apapun yang ada pada kita, kehidupan kita, ya, sebut saja yang kita pegang, ya isi dompet kita, rekening kita, atau tabungan kita, investasi kita, apapun, jangan fokuskan itu semua untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk memuliakan Allah. Karena memang ketika kita sudah dimiliki, menjadi miliknya Allah, fokus dan tujuan hidup kita bukan lagi untuk kepentingan daging, tapi kepentingan rohani kita. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan ditambahkan kepadamu. Yaitu, ya, itu seharusnya kita semua yang saat ini hidup di perjanjian baru, kita berpikir kalau 10% saja kita tidak berikan, omong kosong kita bisa berikan yang 100% yang utuh, kan? Gitu. Jadi janji kebenaran firman Tuhan lewat persepuluhan itu di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, 11 dan 12 di mana menghardik belalang pelahap, lalu ya bisa dilihat di situ berkat-berkat yang terkandung dalam persepuluhan itu memang nyata. Ya, itu memang iya, itu adalah janji Tuhan. Akan tetapi ya mari kita sama-sama sadari bahwa hidup kita tidak lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Dan dengan melakukan persepuluhan, ya makna esensinya adalah bukan saja kasih kepada Allah, tetapi kasih kepada sesama yang memang tadi sudah saya sebutkan, begitu. Ya. Benar, berarti di dalam persepuluhan itu banyak berkatnya sebenarnya, Mas. Berkat dari Tuhannya juga bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama, karena seperti pemaparan yang sudah dijelaskan lah. Lalu ada lagi pertanyaan seperti ini, Mas. Kenapa banyak gereja yang tidak bayar persepuluhan? Nah, ini yang menarik, Mas. Kenapa banyak gereja yang tidak bayar persepuluhan, yang tidak mengajarkan persepuluhan di gerejanya? Seperti itu yang kita, Mas.
Ya kembali begini, ya lagi-lagi masing-masing gereja itu memang mereka punya satu ajaran yang menjadi ketetapan mereka. Ya mungkin apa yang menjadi ketetapan mereka ini mengacu kepada kehidupan gereja mula-mula. Memang sama sekali kita tidak temukan kata persepuluhan di sana. Di era Rasul Paulus melayani, kita tidak menemukan Rasul Paulus mengajarkan persepuluhan kepada umat yang memang dilayani. Akan tetapi lagi-lagi kita kalau mau melihat menggali bagaimana mereka betul-betul menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan, mereka menunjukkan kasih mereka kepada sesama umat dengan mereka menjual mereka lalu membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Memang konteksnya pada saat itu kan bukan agama ya, waktu itu belum bisa dibilang agama Kristen, mereka pengikut Kristus. Pada waktu itu kan semua pengikut Kristus itu berada dalam bahaya. Mereka dimusuhi oleh banyak orang, ya. Bangsa Romawi sendiri memusuhi mereka, gitu. Mereka berada di satu situasi yang sulit, penuh tekanan. Akibatnya apa? Mereka yang sudah menggabungkan diri sebagai sesama pengikut Kristus, ya sudahlah, ayo kita sama-sama gotong royong, sama-sama berpegang rasa, sama-sama berbagi. Ayo kita jual milik kita sama-sama untuk kehidupan kita sama-sama. Karena memang apa yang mereka kerjakan itu menunjukkan kasih yang begitu luar biasa, ya, oleh dorongan Roh Kudus. Sehingga mereka tidak lagi ya nggak usahlah berbagi, untuk diriku aja susah. Enggak, mereka betul-betul memiliki keseharian yang sama begitu. Nah, itu kan pada zaman itu. Nah, sekarang gereja sudah diakui oleh negara loh. Kita tidak difasilitasi, kita diakui sebagai agama Kristen. Ya kalau kita mau berlandasan kepada fakta di kehidupan gereja mula-mula seperti itu, kan konteksnya mereka menghadapi tekanan dari pemerintah. Nah apakah kita masih ditekan oleh pemerintah? Enggak. Ya memang kita mengalami tekanan resolusi itu kan, tapi dari pihak-pihak yang agama atau kelompok tertentu begitu. Tapi kan bukan dari pemerintah. Artinya kan pemerintah sudah memfasilitasi kita gitu loh. Ya artinya ya saya pikir tidak bisa dibilang lagi lah kalau kita tidak melakukan persepuluhan. Karena ya kalau kita tidak melakukan persepuluhan, seperti yang saya bilang tadi, jangankan mau memberi hidup 100% untuk Tuhan, 10%-nya aja tidak. Gitu. Iya. Menarik sih sebenarnya Mas tentang persepuluhan ini. Walaupun kalau kita melihat nanti ya akan selalu menjadi perdebatan, benar Mas. Iya. Penting nggak penting persepuluhan. Nah, ya saya mau tanya gini Mas. Menurut Mas sekarang ini gereja yang sehat dan jemaat yang sehat, berarti harus bayar persepuluhan ya? Ya, tentu saja. Karena memang persepuluhan itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Karena maknanya kan tidak hanya sebagai ucapan syukur kepada Allah yang kita lihat dari yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi juga di dalam kehidupan bangsa Israel pada di Perjanjian Lama itu, mereka kan melakukan itu semua juga bentuk ketundukan mereka kepada Allah. Mereka mengabdikan hidup mereka kepada Allah. Dan jangan lupa ya, di satu sisi operasional gereja itu kan ada namanya butuh listrik, butuh air, segala macam. Nah sebenarnya persepuluhan itu juga adalah bagian untuk melengkapi itu begitu loh. Jadi ya saya rasa egois lah ya kalau kita mau terima berkatnya tapi kita tidak mau melakukan firman. Gitu loh, kita mau terima berkat dari Tuhan tetapi sebagai jemaat ya kita kalau kita nggak melakukan persepuluhan tuh berarti kita tidak peduli kepada kehidupan imam, tidak peduli kepada kehidupan gembala, tidak peduli kepada operasional gereja. Ya, konteksnya sekarang seperti itu. Gitu. Jadi ya bisa dibilang egois lah ya. Gitu. Ya. Berarti jemaat sebenarnya teman-teman yang nonton video ini bayar persepuluhan. Seperti itu kira-kira Mas ya. Iya betul. Dari dulu akan ada pertanyaan seperti ini. Bapak Gembala contohnya ya, pendeta saya ini persepuluhan. Kalau pendeta saya bayar persepuluhan ya atau gimana Mas? Pendeta itu harus bayar persepuluhan lagi nggak Mas? Kalau harus untuk siapa? Seperti itu kira-kira Mas. Atau pendeta tidak harus membayar persepuluhan? Bagaimana kira-kira Mas? Nah, sebagai hamba Tuhan yang memang gembala khususnya di beberapa gereja yang memang terikat dengan aturan-aturan organisasi, memang yang saya tahu seperti di organisasi tempat saya itu kan ada hamba Tuhan mempersembahkan persepuluhan itu kepada wilayah, dari wilayah ke daerah, dari daerah ke pusat, kan begitu. Memang itu mengacu kepada apa yang dilakukan dari kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Memang dari Lewi ini kan mereka terima persepuluhan lalu mereka mempersembahkan sepersepuluhnya kepada imam besar Harun. Memang cara seperti itu tidak salah begitu. Akan tetapi lagi-lagi jangan hanya terpaku kepada aturan organisasi, tetapi di sisi lain kepedulian kita kepada orang-orang yang tadi terpinggirkan itu kita tidak lakukan begitu loh.
kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, ya janganlah mereka kita abaikan. Karena kalau kita abaikan mereka, sama saja kehidupan kita sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ditegur Yesus pada waktu itu. Kamu menjalankan paket agamamu, kamu menjalankan hal yang sudah seharusnya kamu patut jalankan, tetapi kamu lupa kasih itu yang seharusnya kamu tunjukkan kepada orang-orang sekitar. Makanya kan Tuhan katakan, kalau kita melakukan untuk orang-orang yang hina, ya sekeliling kita lakukan itu juga untuk Tuhan, iya kan? Nah seperti itu, makanya persekutuan itu bukan saja kasih kepada Allah, kasih kepada sesama juga gitu ya. Itu yang seringkali terlupakan. Menarik Mas. Tapi kembali sebenarnya ya ada beberapa praktik yang salah saja tentang perpuluhan ini, Mas. Bagaimana seharusnya gembala ketika terima persepuluhan ambil untuk memenuhi kebutuhannya saja, sebatas memenuhi, baru ya bagi-bagikan lagi, benar Mas, seperti itu kira-kira ya. Dikelola kembali untuk hormat dan hamba Tuhan ya. Seharusnya seperti itu ya. Jadi itu teman-teman hamba Tuhan yang melihat ini lakukan seperti pembicaraan hari ini. Lalu Mas gini, sebagai jemaah nih, kita ke konteks jemaah nih Mas. Soalnya kalau hamba Tuhan terus takutnya dikutuk kan. Iya. Bayar perpuluhan itu untuk jemaat itu bagaimana caranya? Berapa bulan sekali? Baru bagaimana sih sebenarnya penjelasan tentang persepuluhan itu, Mas? Benar, tadi sempat terputus. Gimana? Bisa lagi. Sebagai jemaat nih, Mas. Ya, bagaimana sebenarnya sikap memberi persepuluhan yang benar? Setiap bulan sekali kah? Setiap minggu sekali, atau di momen-momen seperti apa, Mas? Gitu. Biar jemaat paham nih persepuluhan itu yang harus dikatakan kepada Tuhan. Oke. Ya, itu kembali ke konteks kehidupan masing-masing daripada jemaah. Karena begini, ada orang yang memang hidupnya gajinya itu atau penghasilannya itu jelas secara bulanan gitu. Tapi ada juga yang memang ya mereka misalkan mereka berdagang, mereka menjadi seorang pengusaha begitu kan. Ya hasilnya kan sesuai dengan apa yang mereka dapat pada hari itu. Nah, kalau memang dirasa susah menghitung tepat 10% ya lebih baik kalau ada seorang pengusaha, ada yang memang dapat penghasilannya secara harian begitu, ya ketika Anda dapat itu hasil usaha Anda, ya langsung saja potong 10%-nya dari situ gitu. Nanti dikumpulkan selama sebulan lalu diberikan kepada gereja gitu. Jadi langsung saja begitu. Apalagi juga mungkin ya kalau ada kehidupan Bapak Ibu saudara jemaat yang mungkin memang agak konsumtif ya, susah jaga uang gitu, ada uang sedikit langsung kepakai. Nah sebenarnya ada juga memang yang saya dapati kenapa jemaat tidak melakukan persepuluhan itu karena memang mereka tidak punya pengelolaan keuangan dengan baik ya. Artinya mereka tidak tahu yang namanya kebutuhan itu apa sih gitu loh. Mereka tahunya pokoknya saya mau ya itu kebutuhan gitu, padahal kan tidak seperti itu. Firman Tuhan kan ajarkan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Bahkan Paulus katakan asal ada makanan pakaian cukuplah gitu ya. Berarti kan artinya keuangan itu harus dikelola dengan baik. Yang mana yang memang harus itu jadi bagiannya Tuhan, ya berikan bagi Tuhan. Mana yang itu jadi bagian Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ya biarlah itu menjadi bagian kehidupan. Tetapi ya jangan sampai menjadi orang yang konsumtif sehingga waduh gimana saya mau persepuluhan, ternyata uangnya sudah kepakai untuk yang lain gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi Mas, satu pertanyaan terakhir mungkin Mas ya gini. Sebagai jemaatnya, ini banyak pertentangan Mas, pertanyaan di jemaat. Bayar perpuluhan hasil keuntungan atau hasil semua? Sebagai contoh nih Mas, saya berjualan. Nah sebagai contoh nih, saya berjualan, pendapatan saya satu hari contohnya 100.000, betul ya kan? Nah apakah 100.000 itu 10.000 saya langsung ambil persepuluhan atau saya potong modal saya dulu Mas? Karena modal saya ada 50.000 di situ. Jadi modal 50, gimana Mas? Ya oke, pertanyaan yang bagus. Ya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memang adalah seorang pengusaha, seorang yang bisnis begitu atau ya berkecimpung di dunia niaga, pastinya memang harus ya seperti itu. Nah, jadi dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya pahami soal persepuluhan itu, memang yang tepat adalah ketika Bapak Ibu saudara-saudari mendapatkan satu keuntungan usaha yang Bapak Ibu lakukan, potong lebih dahulu itu untuk modal Bapak Ibu berdagang, ya, modal Bapak Ibu berusaha.
kan nggak mungkin toh, namanya katakanlah kita punya kantor, kita punya karyawan, lalu kalau kita nggak potong itu untuk modal, bagaimana kita menggaji mereka, ya kan? Jadi dari apa yang dipotong itu, hasil bersihnya itulah yang baru dihitungkan 1/10 gitu. Jadi bukan dari hasil kotornya atau laba kotornya, bukan, tapi laba bersihnya itu yang dihitungkan per 10-an gitu. Berarti akhirnya akan menjadi jelas Mas ya, menjadi jelas Ya. bagaimana seharusnya memberikan perpuluhan. Benar-benar. Ya. Terima kasih Mas Kevin buat perbincangan kita hari ini. Saya rasa sudah sangat jelas karena dari sejarah sampai ke aplikasi sampai ke pengelolaan sudah dipaparkan dengan jelas. Nah, ini Mas, kasih closing statement Mas buat teman-teman yang menonton video ini. Oke. Ya, buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang melihat channel ini, saya percaya begini, bahwa ketika kita sudah hidup di masa sekarang, masa perjanjian baru, saya percaya Roh Kudus pasti bekerja dalam kehidupan kita, menaruh kepekaan kepada kita bagaimana kita harus bertindak membersihkan. Mungkin seringkali ya ini menjadi perdebatan atau menjadi satu keraguan bagi kita, apa ya sih perlu persepuluhan, apa ya sih penting persepuluhan itu. Makanya saya harap dengan menyaksikan channel ini, Bapak Ibu Saudara-saudari tercerahkan ya, jadi mengerti bahwa memang ini harus dilakukan, ini miliknya Tuhan, dan miliknya Tuhan yang harus dikelola dengan baik, agar juga itu tidak saja menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, tapi juga kepedulian kita kepada sesama. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu mempersoalkan atau memusingkan, aduh ini nanti gereja tempat saya ini kalau saya kasih persepuluhan itu gembalanya nanti makin kaya, gembalanya makin gendut perutnya gitu. Begini, lihat saja apa yang Bapak Ibu kerjakan sebagai wujud kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Masalah urusan itu gembala mengelola dengan baik dengan tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kita yang menghakimi lah. Jadi lakukan saja apa yang jadi kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati, karena Tuhan tidak pernah, kalau kita lakukan firman kita ya dibiarkan terlontar-lontar, Tuhan tidak pernah seperti itu ya. Jadi percaya, imani, kita lakukan ini dengan sukacita sebagai wujud ketundukan kita kepada Tuhan, sebagai wujud kecintaan kita kepada gereja, dan lakukan ini juga sebagai wujud kecintaan kepada sesama. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Mas. Ternyata masih ada satu pertanyaan titipan. Walaupun kita sudah closing statement, tapi satu pertanyaan mungkin bisa Mas, biar Boleh. mereka yang mengajukan pertanyaan tidak bertanya-tanya. Jadi, apakah perpuluhan hanya dapat diberikan kepada hamba Tuhan, baru hamba Tuhan yang mana yang kita berikan, atau hanya di gereja kita, atau bisa kita berikan ke hamba Tuhan lain? Satu, ke hamba Tuhan kita atau hamba Tuhan yang lain. Dua, bisa nggak perpuluhan kita kasih langsung ke bagian Tuhan, seperti itu kira-kira Mas. Nah, memang hal seperti ini juga yang masih jadi pertanyaan seringkali. Begini, contoh misalkan, saya mengambil contoh saya sendiri, misalkan saya seorang yang dibesarkan di gereja asalnya dari Semarang, begitu. Lalu karena tuntutan pekerjaan, saya harus pindah ke Surabaya. Saya beribadah di Surabaya, nggak mungkin saya di Surabaya beribadahnya di Semarang, nggak masuk akal juga kan, begitu. Nah, ada begini, hamba Tuhan yang selalu mengajarkan, ya kalau sudah makan di sini, ya bayar dong makanannya di sini. Saya rasa begini, ya, gereja dimanapun itu adalah tetap namanya rumah perbendaharaan Allah. Nah, dengan kepekaan kita juga nanti tahu harus bersikap bagaimana. Apakah saya harus memberikan persepuluhan 10% total yang itu kembali lagi kepada gembala atau kepada gereja tempat saya berasal? Ya, tinggal lihat begini, kalau gereja tempat kita beribadah, katakanlah yang di Surabaya itu, mereka adalah gereja yang memang masih dalam tahap membangun, tahap yang memang dikatakan ya perlu sangat perlu dukungan keuangan. Ya bisa kita bagi dari 10%-nya itu sebagian besarnya ke gereja di Surabaya, sebagian kecilnya gereja di Semarang, gitu. Itu salah satu cara mensiasati. Saya percaya Roh Kudus pasti tolong dengan kepekaan kita. Karena lagi-lagi kita bukan harus terpaku. Ya pokoknya saya di gereja A ya harus di gereja A. Karena saya berada di sini. Tidak seperti itu, gitu. Nah, lalu untuk mengenai kepada persepuluhan kita bagikan langsung kepada yatim piatu seperti itu ya. Bagi saya begini, firman Tuhan kan mengajarkan dengan jelas kepada kita bahwa kita itu harus mengembalikan persepuluhan kepada rumah perbendaharaan, ini gereja. Nah,
bagi saya tetap itu harus dikembalikan kepada gereja. Biarlah mereka yang mengelola. Akan tetapi kita juga harus secara aktif kita komunikasikan dengan gereja bahwa ada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Katakanlah yayasan panti asuhan apa, itu mereka perlu bantuan. Saya rasa kalau gereja yang baik pasti mereka memiliki pelayanan diakonia kepada kaum-kaum seperti itu, ya. Jadi tidak, ya kalaupun memang sudah sebelum-sebelumnya sudah terlanjur melakukan seperti itu, ya tidak apa-apa. Ya alangkah lebih baiknya bicarakan dengan gembala secara empat mata, pribadi lepas pribadi, ya. Bagaimana enaknya seperti apa? Oh tante, saya punya kerinduan dari persepuluhan yang saya kumpulkan ini untuk membantu mereka yang di panti asuhan, katakanlah seperti itu. Bagaimana ya Om enaknya supaya dengan makna persepuluhan yang benar ini saya juga bisa menolong mereka. Ya, itu bicarakan dengan gembala, pasti akan lebih enak, ya, lebih tidak ada saling curiga ya. Ini kok jemaat ini saya tahu usahanya, bisnisnya, keuntungannya sekian, kok persepuluhannya ke gereja cuma segini. Nah, kan menimbulkan hal yang tidak enak gitu ya. Gitu. Kejujuran, keterbukaan itu sangat-sangat penting. Makanya ya gembalanya terbuka, jujur sama jemaat, yang persepuluhannya berapa, ya jemaat juga jujur kepada gembalanya. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Kevin buat bincang-bincangnya hari ini. Sekiranya kakak memberikan manfaat yang besar bagi setiap penonton yang ada, dan teman-teman buat seluruh penonton yang ada. Kalau ada pertanyaan seputar persepuluhan ini, atau ada yang kurang jelas, atau ada pertanyaan yang tentang persepuluhan ini, bisa tuliskan di kolom komentar, dan narasumber kita Mas Kevin akan pantengin komentar dan jawab di komentar itu langsung. Oke, terima kasih Mas Kevin. Tuhan Yesus memberkati Mas. Tuhan Yesus memberkati juga. Shalom. Oke, dan berkata. Makasih Mas ya. Dan berkati. Makasih Tuhan. Oke, makasih Mas, Tuhan berkati ya.